Jadi ketika Nabi mengatakan amal terbaik itu iman, maka kembali ke kajian pembukaan, badiru bil a'mali fitanan, hendaklah segera kalian beramal sebelum terjadi fitnah. Fitnah itu artinya kekacauan. Dan corona ini Bapak Ibu, ini salah satu kekacauan itu. Kacau gak struktur kehidupan kita? Kacau. Anak-anak gak sekolah, tapi pasar ramai. Masjid mulai ditutup di kota-kota besar, tapi mall dibuka. Itu agak aneh. Orang ngumpul-ngumpul di kafe yang ditutup masjid. Itu mulai aneh. Dan itu bukan hanya masjid, gereja ditutup, wihara ditutup semua. Jadi kita nggak berkecil hati juga. Oh ini skenario menghancurkan umat Islam. Bukan, menghancurkan semua agama. Bukan menghancurkan umat Islam, menghancurkan semua agama. Menghancurkan nilai sosial. Akhirnya Bapak Ibu sudah nggak berani salaman. Coba tanya ke dokter paru-paru nanti, ada nggak efek kalau kita kelamaan pakai masker? Ya. Kalau kami di Jakarta selalu pakai biasanya, ya, biasa pakai. Ya. Cuma di rumah, di kampung kayaknya lumayan aman, insya Allah, amin. Zona hijau apa kuning Pak Mas? Oranye. Waduh, gawat juga. Ya, semoga dengan husnuzan kita kepada Allah, jatah kabul lo Pak, jangan sombong puluh. Nah, do corona begitu. Ado barang tuh. Cuma kita hati-hati saja, ya. Kalau emang syak pakai prokes. Nah, kalau kejadian dakwah anda pakai prokes, jangan salah nama masjid betul, ya. Sebanyak itu kita berinteraksi di luar, ya. Bapak Ibu yang melekat Allah, itulah bagian dari fitanan. Maka yang bisa menyelamatkan orang ketika terkena corona itu kolbunya. Sebab corona itu bukan hanya penyakit fisik Bapak Ibu. Efek virus corona itu lebih dari fisik. Tidak hanya sekedar sesak nafas, hidung penciuman tidak. Kami mengalami itu. Tapi lebih dari itu, ada ketakutan yang luar biasa. Takut mati, takut begini, takut begitu. Nah, ini yang paling bahaya dari corona. Jadi psikis, apalagi diisolasi sendiri, oh itu lebih dahsyat tuh. Nah, kalau seandainya terjadi ini, pahit-pahit nih, pahit-pahit Bapak Ibu, ada yang diisolasi, bukan mandiri, di karantina, tidak bercahaya kolbunya, stres, tambah cepat kematian. Maka sebelum itu terjadi, belajarlah ilmu iman, ilmu kolbu, ilmu zikrullah di kolbu, sehingga nggak kesepian seandainya itu terjadi. Kan kita nggak tahu tahun kini, tahun depan kan nggak tahu. Tahun sebelumnya rapid, sekarang swab, hidungnya dicolok-colok tuh ya, masya Allah. Itu fitanan itu Pak, itu fitnah. Jadi akhir zaman itu sudah kelihatan, dan itu semua dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi jangan kemudian dikait-kaitkan dengan pemerintah, dengan partai tertentu. Enggak ada kaitan. Amerika paling parah, Cina parah, Inggris parah. Jadi mulai dewasa, berpikir itu dewasa, ya. Nah, sekarang jangan sibuk menyalahkan siapa-siapa. Sekarang mulai, kolbu sudah siap belum kalau itu terjadi? Kolbu yang bercahaya tidak akan pernah kesepian. Awak ketakutan enggak anak ketika ketek? Sampai kini mungkin ibu-ibu, adik-adik, mungkin ada sebagian kalau mati lampu ketakutan enggak? Berteriak enggak? Ya, ada yang ketakutan. Jadi di dunia kalau gelap lampu, awak ketakutan. Sedangkan dalam diri awak ada alam-alam lain yang lebih banyak, yang kita itu secara tidak sadar itu menggunakan itu. Itulah alamnya kolbu, alamnya hati. Kalau di hati tidak ada sumber cahaya, tidak ada pelito,
pelita di dalamnya, apa yang terjadi? Kalau kacau di luar, di dalamnya lebih kacau. Dan itulah yang membuat cepat kematian, psikis. Jadi psikis itu berbahaya. Jadi tugas Buya-Buya menenangkan, bukan kemudian kena hoax. Oh nado karena itu konspirasi. Terserah mau konspirasi, itu barang ado. Ya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, tugas para guru menyelamatkan kolbu umat. Kolbu umat kita selamatkan. Dan vaksin terhebat itulah kalimah la ilaha illallah. Dalilnya jelas. Bapak Ibu percaya sama vaksin atau Allah? Percaya ke dokter atau ke guru mengaji? Kayaknya guru mengaji kurang percaya kok gini nak. Kok percaya ke dokter? Kalau guru mengatakan zikir sekian ya, oh itu bid'ah tuh ya. Gagah lo murid pada guru gini. Tapi kalau dokter mengatakan tidak boleh makan itu, tidak boleh makan daging, kolesterol. Tapi kalau guru disuruh kurangi makan daging 40 hari koyo. Oi, Buya mengharamkan yang halal yo. Salah faham, gagal faham. Gak mungkinlah seorang ulama, seorang Buya, seorang hamba Allah mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan, gak mungkin. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, mari kita selamatkan hati kita. Kolbu itu tempat Allah memandang. Layak gak kolbu kita dipandang?